Manini dan Romano ingin bertahan. Il Messaggero, dua nama muda mencuat dari deretan talenta Roma, Mattia Manini dan Alessandro Romano. Kedua pemain ini menonjol tak hanya karena potensi teknis, tetapi juga karena keterkaitannya dengan rencana strategis Roma yang tampak mulai mengambil bentuk baru. Terlebih dengan kembalinya Luigi Cherubini dari masa pinjaman di Carrarese, yang bisa menjadi pion penting dalam skema negosiasi mendatang. Salah satu manuver potensial bahkan diyakini akan membawa Gilardi semakin dekat mengenakan seragam giallorossi. Mattia Manini, keserbagunaan modern. Lahir pada tahun 2006 dan terikat kontrak hingga 2028, Manini adalah hasil investasi visioner dari Morgan De Sanctis. Secara alami berposisi sebagai gelandang serang, Manini menunjukkan kecerdasan taktis yang memungkinkan ia tampil efektif di berbagai zona permainan. Dalam pertandingan terakhir, pelatih Gasperini menempatkannya di belakang penyerang utama di babak kedua, sebuah eksperimen yang memperlihatkan fleksibilitasnya yang mengesankan. Pemain bertinggi badan sedang ini memiliki pusat gravitasi rendah, yang memberinya keunggulan dalam menggiring bola dan meloloskan diri dari tekanan lawan. Ia terbukti piawai dalam mengeksploitasi ruang di lini belakang lawan, serta tak ragu untuk menusuk ke dalam area penalti. Tak mengherankan jika di level Primavera, ia bahkan tampil apik sebagai bek sayap, perwujudan tipikal dari gelandang modern dengan daya jelajah tinggi. Alessandro Romano, mengikuti jejak DDR. Romano, gelandang kelahiran Swiss berdarah Italia, tampil sebagai sosok yang memadukan ketenangan intelektual dalam mengatur tempo dan kekuatan fisik yang sudah matang di usia 19 tahun. Dengan kontrak hingga 2027, ia dipandang sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di lini tengah. Gayanya yang lugas dan efisien seringkali dibandingkan dengan ikon klub, Daniele De Rossi, bukan hanya karena perannya, tetapi juga karena kemampuannya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan ketepatannya dalam membaca permainan. Beberapa tahun lalu, pelatih Alberto Gaidi melihat potensinya begitu besar hingga mempromosikannya langsung ke tim Primavera, bahkan saat usianya terpaut 2 tahun dari rekan-rekannya. Musim panas ini, ia sempat hampir bergabung dengan Torino dalam kesepakatan senilai 7 juta euro. Namun, negosiasi kandas setelah Roma bersikeras menyertakan klausul pembelian kembali, sebuah sikap yang mencerminkan betapa besar keyakinan klub terhadap masa depannya. Gasperini menginginkan 5 pemain lagi. Pernyataan Gian Piero Gasperini seusai laga uji coba melawan Trastevere, "Saya khawatir, sekarang saatnya untuk berakselerasi, bukan sekadar ungkapan spontan." Kata-kata itu mencerminkan ketegangan batin seorang pelatih yang menyadari bahwa langkah awal, sekecil apapun, bisa menentukan arah perjalanan panjang sebuah musim. Ada urgensi dalam nadanya, tetapi bukan kepanikan, melainkan sebuah seruan sistematis untuk percepatan. Roma asuhannya, dalam pandangan Gasperini, belum mencapai bentuk ideal. Prosesnya masih berlangsung, namun waktu terus berjalan. Dan seperti arsitek yang telah menyusun rancang bangun dengan cermat, ia kini menuntut material yang tepat untuk membangun fondasi yang kokoh. Gasperini tidak menyembunyikan rencananya. Bahkan jauh sebelum resmi mengemban jabatan, ia telah menyerahkan daftar 6 nama kepada manajemen, 4 di antaranya diproyeksikan langsung mengisi susunan inti. Tetapi dinamika pasar mengubah segalanya. Dengan gagalnya kesepakatan untuk Richard Rios, daftar kebutuhan kini bertambah, bukan 6, melainkan 7 pemain baru, tulis La Gazzetta dello Sport edisi hari ini. 2 dari 7 telah tiba, Neil El Ainoui dan Lewis Ferguson. Wesley diperkirakan akan menyusul dalam hitungan hari. Namun 4 nama lainnya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Gasperini tidak sekadar menginginkan pemain, melainkan profil yang sangat spesifik. Seorang bek tengah, dengan Daniele Gilardi dari Hellas Verona sebagai pilihan utama. Namun persaingan terbuka, Real Betis dan Fiorentina, yang masih memegang 50% hak federatifnya, juga aktif memantau. Seorang gelandang serang kiri, posisi yang memunculkan 2 kandidat, Matt O'Reilly dari Brighton dan Antonio Nusa dari RB Leipzig. Alternatif untuk Angelino di sektor bek kiri, menyusul performa Salah Eddin yang belum sepenuhnya meyakinkan. Dan yang paling krusial, seorang gelandang bertipe box-to-box, sosok dinamis dengan kekuatan fisik dan kualitas distribusi bola, karakteristik yang semula dicari dalam diri Richard Rios. Permintaan Gasperini bukan tanpa dasar.
Ia menyusun skema dengan presisi, dan setiap kekosongan menjadi gangguan yang bisa berakibat pada disonansi dalam orkestrasi tim. Maka, wajar jika nada bicara sang pelatih mulai menekan. Ia tak menyuarakan keluhan, ia menyampaikan peringatan. Kini, giliran Direktur Olahraga Frederick Massara untuk menjawab. Dalam waktu yang sempit dan tekanan yang terus meningkat, keberhasilan bursa transfer Roma tidak hanya akan diukur dari jumlah rekrutan, tetapi dari kecermatan dalam memenuhi visi pelatih yang tahu persis apa yang ia butuhkan. Pesannya jelas, Gasperini sedang terburu-buru. Dan sekarang giliran Massara untuk tidak mengecewakannya. Sebagaimana dilansir situs web Belanda Telegraph.nl, Giallorossi tengah berupaya merekrut Oscar Glow dari Ajax. Gelandang serang kelahiran 2004 ini dimiliki oleh Red Bull Salzburg. Direktur olahraga Frederick Massara sedang mempersiapkan tawaran setelah menyatakan minatnya kepada klub Austria tersebut. Leipzig menawarkan Elmas kepada Roma. Nama baru muncul dalam radar bursa transfer AS Roma, Eljif Elmas, gelandang serang kelahiran 1999 yang saat ini membela RB Leipzig. Seperti dilaporkan harian Il Tempo, klub Bundesliga tersebut dikabarkan bersedia melepas sang pemain dan bahkan telah menawarkan jasanya kepada Giallorossi, yang kini tengah melakukan evaluasi teknis terhadap profilnya. Elmas bukan nama asing bagi publik Serie A. Musim lalu, ia sempat dipinjamkan ke Torino dan mencatatkan 4 gol dalam 13 penampilan, sebuah rasio yang mencerminkan efektivitasnya dalam peran yang fleksibel di lini kedua. Namun, reputasinya di Italia dibangun terutama saat memperkuat Napoli, di mana ia tampil dalam 143 pertandingan dan menunjukkan konsistensi dalam sistem yang menuntut intensitas tinggi dan kecerdasan taktis. Dikenal memiliki teknik olah bola yang mumpuni, visi permainan yang tajam, serta kemampuan mencetak gol dari lini kedua, Elmas dapat menghadirkan solusi berbeda di sektor kiri. Ia bisa menjadi alternatif yang setara untuk Matthias Soule, atau bahkan dirotasi sebagai gelandang serang dalam struktur yang akan diusung Gian Piero Gasperini, yang menuntut dinamisme, fleksibilitas posisi, dan kontribusi ofensif dari lini tengah. Ketersediaan Elmas juga mencerminkan satu hal, pasar Eropa tengah bergerak cepat, dan Roma memiliki peluang untuk mendapatkan pemain yang sudah terbukti mampu bersaing di Serie A. Kini semuanya bergantung pada evaluasi akhir klub, apakah mereka melihat Elmas sebagai pelengkap, pelapis, atau bahkan pesaing serius untuk satu tempat di lini serang kiri. Saya pendukung Barcelona dan ngefans dengan Andres Iniesta. Neil El Ainawi. Saya tumbuh besar di dekat Barcelona dan jelas mendukung tim itu. Saya selalu menjadi penggemar berat Andres Iniesta dan saya selalu bermimpi mengenakan nomor ini. Ayah saya, dia tidak pernah memaksakan apapun kepada saya. Semua itu terjadi secara spontan ketika saya masih kecil, saya hanya ingin bola di kaki saya. Dia membiarkan saya dan saudara-saudara saya melakukan apa yang kami sukai dan saya pun mulai bermain sepak bola. Namun, saya tidak pernah meninggalkan tenis dan terkadang saya bermain dengan ayah saya. Ketika saya tiba, saya langsung memahami semangat yang ada di kota ini. Melihat semua ini membuat kita ingin memberikan segalanya, karena kota ini pantas mendapatkannya. Kita bisa merasakan dukungan yang luar biasa untuk tim, dan jika itu yang kita rasakan di bandara, saya tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi di stadion.